Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan manual Regress S-Class Adventurers Quest Live. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Di awal scene, diperlihatkan seseorang yang menawarkan item, bernama Magic Stone, kepada Mas Aki. Magic Stone dapat memberikan efek magis pada senjata. Mas Aki berpikir bahwa batu yang ditawarkan merupakan batu enhan. Pedagang yang melihat ekspresi Mas Aki mengatakan, "Sekarang kau pasti berpikir tidak ada yang spesial dari item ini kan? Monster nyamuk ini adalah monster khusus bernama Cigui. Dengan Magic Stone hijau tua, jangan meremehkan monster ini kawan. Jika kamu menerapkan ini dan melakukan enhan pada senjatamu, kau bisa hidup tanpa harus bekerja lagi loh kawan." Jelas pedagang itu dengan wajah yang berbinar-binar. "Apa maksudmu?" Cigui itu menghisap jiwa dari mayat yang sudah terinfeksi dan menjadikan mereka bawahannya. "Jadi, apa aku akan mendapatkan kemampuan itu?" tanya Mas Aki kepada si pedagang. Pedagang pun menjawab, "Ya kalau itu tidak bisa diketahui, apakah kau akan mendapatkan kemampuan yang sama atau tidak sebelum kita mencobanya." Mas Aki lalu berpikir, sepertinya menarik, apakah kau bisa melakukannya? Si pedagang pun sangat senang, "Baiklah serahkan saja semuanya padaku." Akhirnya, proses enhan telah selesai dan si pedagang menyuruh Mas Aki untuk mengecek efeknya sendiri. Menanggapi ucapan si pedagang, Mas Aki berpikir, kalau sendiri, maka mungkin aku akan mencobanya di tempat itu. Lalu, Mas Aki pergi ke arena latihan yang disebut sebagai ruang summoner. Lalu Mas Aki bertemu dengan seorang yang bertugas di sana. Petugas itu melakukan pengecekan untuk mengetahui tingkatan rang milik Mas Aki, beserta dengan job miliknya itu dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kesulitan monster yang dikeluarkan. Setelah melihat profil milik Mas Aki, petugas itu merasa bahwa Mas Aki adalah petualang yang sangat lemah. Petugas itu lalu merapalkan mantra pemanggilan. "Baiklah, mungkin monster ini cocok untukmu." Lingkaran sihir pun bersinar dengan sangat terang. Lalu muncul monster imut kelas E, bernama Sweet Pom-Pom. Tapi, setelah membuka mulutnya, kelimutannya pun lenyap seketika, digantikan dengan gigi-gigi yang sangat mengerikan. Monster itu langsung bergerak menyerang Mas Aki, dan Mas Aki juga bersiap memegang pedangnya. Dan dengan sekali ayunan, monster itu langsung terbelah menjadi dua. Setelahnya, pedang Mas Aki bersinar, dan mulai menyerap mana monster itu. Dan mana itu dialirkan ke dalam tubuh Mas Aki, yang tentu saja membuat Mas Aki merasa terkejut. Melihat Mas Aki yang mengalahkan monster summonnya dengan sekali tebasan, tentu saja petugas itu merasa sangat kaget. Notif sistem lalu memberitahu Mas Aki bahwa pertahanan magis miliknya telah menyerap 1 poin. Kemudian Mas Aki mencoba mengecek status miliknya. Dan benar saja, pertahanan magis milik Mas Aki mengalami peningkatan. Lalu Mas Aki mencoba sedikit mengejek petugas itu, dan dengan senyum tengilnya mengatakan, "Hoi summoner sama, apakah Anda hanya bisa memanggil monster selevel ini?" Mendengar ejekan dari Mas Aki, membuat petugas itu merasa kesal. Sambil menjinjing lengan bajunya, dia berkata, "Sombong sekali, baiklah, ayo kita lakukan sampai kamu menyerah." Namun, mereka diganggu dengan kedatangan seseorang yang berkata, "Bolehkah kami ikut serta?" Namun, petugas mencoba menolak pria dan wanita itu dengan mengatakan bahwa saat ini adalah waktu reservasi Kiyomi-san, jadi untuk Anda mohon tunggu giliran. Lalu, pria itu mengeluarkan black card yang merupakan kartu VIP. Pria itu berkata, "Bagaimana kalau dengan ini? Bolehkah saya memintanya?" Pria itu juga menanyakan persetujuan dari Mas Aki. Petugas yang melihat kartu itu, wajahnya langsung sumringah. "Hoi, jackpot nih. Pelanggan VIP telah datang, mantap." Mas Aki juga setuju dengan permintaan pria itu. Dan petugas kini melihat kembali profil mereka untuk menyesuaikan monster yang akan disummon olehnya. Baiklah, mungkin ini tepat. Petugas pun mulai kembali melakukan mantra summonnya. Lingkaran sihir kembali bersinar dan memunculkan ratusan monster goblin kelas D. Mas Aki cukup kaget dengan jumlah yang berhasil disummon petugas itu. Melihat Mas Aki yang terkejut, pria yang tidak dikenal itu mencoba mendekati Mas Aki dengan mengatakan,
seperti yang diharapkan dari summoner kelas atas. Tapi ngomong-ngomong, apa job milikmu kawan? Dengan tegas, Mas Aki mengatakan, aku tidak memiliki job. Tentu mendengar job milik Mas Aki, pria dan wanita itu langsung menertawakan Mas Aki. Ah, maaf kawan telah melibatkanmu. Mas Aki lalu membalas dengan santai, dia tenang saja, tidak perlu minta maaf. Pria dan wanita itu kini bersiap untuk melawan para monster goblin. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan. Mereka berdua kini melesat maju, yang membuat monster goblin juga terpancing untuk menyerang. Salah satu monster goblin melompat dan menyerang si pria. Tapi serangan itu masih sanggup ditahan menggunakan kedua dagger miliknya. Tidak tinggal diam, dia pun melakukan serangan balik menggunakan tendangannya. Tendangan itu berhasil mengenai kaki monster goblin, yang membuat monster goblin itu terjatuh. Pria itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung melakukan serangan berikutnya menggunakan dagger miliknya. Dia pun menusuk monster goblin itu dan berhasil mengalahkannya. Lalu dia memberitahu wanitanya kalau dia sudah berhasil mengalahkan satu monster dan dijawab dengan hal yang sama oleh si wanita. Dengan semangat, pria itu bersiap untuk melawan monster selanjutnya. Tapi, semua monster sudah ditumbangkan oleh Mas Aki tanpa ada satupun yang tersisa untuk pria dan wanita itu. Mas Aki, dengan wajah datar mengatakan, aku sudah menyelesaikan semuanya. Tentu kaget kedua orang itu. Bagaimana bisa seorang tanpa job mengalahkan begitu banyak monster dengan sangat cepat, sedangkan mereka saja kesusahan dalam melawan satu monster. Mas Aki lalu menghampiri pria itu sambil memegang pundaknya, dia mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun summon besar itu sangatlah mahal. Pria itu pun hanya melongo mengalami kejadian yang menimpanya. Sambil pergi Mas Aki berkata, suatu saat aku akan mengandalkanmu lagi. Namun, langkah kaki Mas Aki terhenti saat petugas itu berkata, hei, apa-apaan gerakanmu tadi? Dengan berkeringat, petugas itu bertanya. Kelas E dan tanpa job, itu tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Dengan tatapan tajam, Mas Aki mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang yang tidak memiliki job. Melihat tatapan Mas Aki, petugas itu hanya terdiam. Dia pun kemudian berlalu pergi dengan berkata, datanglah lagi nanti. Aku akan memanggil monster yang lebih kuat untukmu. Mas Aki pun tersenyum, lalu menjawab, baiklah, itu sangat membantu. Lalu Shin memperlihatkan Mas Aki yang sedang mandi. Dia lalu bergumam, aku hanya mendapatkan 3 poin, setelah mengalahkan banyak monster goblin. Sepertinya, efek dari Magic Stone tidak selalu bisa menyerapnya. Tapi, semakin aku bertarung, senjata itu semakin menjadi kuat, dan ini benar-benar senjata yang menakutkan. Setelah keluar dari kamar mandi, Mas Aki kemudian dikejutkan dengan orang-orang yang sedang berlari ke suatu tempat. Mas Aki lalu ditanya oleh orang berjas. Apa kamu juga seorang petualang? Mas Aki membenarkan pertanyaan tersebut. Lalu orang itu memberitahu Mas Aki bahwa telah terjadi overflow. Mendengar itu, tentu membuat Mas Aki sangat kaget. Orang itu juga memberitahu bahwa semua petualang kini mencoba untuk melakukan perlawanan. Overflow merupakan kejadian di mana monster melarikan diri dari dalam dunia. Seperti biasa, pada saat Jinting tiba-tiba saja, layar sistem muncul dan memberikan quest darurat pada Mas Aki. Mas Aki pun tersenyum, seperti telah menantikan quest darurat dari sistem miliknya. Sistem meminta Mas Aki untuk mencari penyebab dari overflow. Melihat misi itu, tentu membuat Mas Aki merasa heran. Karena biasanya, overflow dianggap sebagai bencana alam. Namun kenapa sistem menyuruhnya untuk mencari penyebab kejadian overflow? Pasti, kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Mas Aki pun terus berpikir. Lalu Shin berpindah ke kota Shibuya, tempat di mana terjadi dungeon overflow. Para warga berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Mereka dikejar oleh monster-monster goblin yang siap untuk memusnahkan umat manusia. Salah satu warga yang melarikan diri dari goblin, sayangnya harus terjatuh. Monster goblin yang melihat itu langsung menatapnya dengan sangat mengerikan. Kini monster goblin melompat dan siap menghantam babatok wanita itu. Namun, sedetik kemudian, kepala monster goblin yang menyerang wanita itu terlepas dari badannya. Dan orang yang menebas monster goblin adalah Mas Aki yang sudah berada di medan perang.
Wanita itu pun mengucapkan terima kasih kepada Mas Aki, serta menganggapnya adalah petualang swordman. Namun, Mas Aki mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang tanpa job. Wanita itu pun kaget dengan ucapan Mas Aki. Dia pun langsung berlari menjauh dari Mas Aki, seperti jijik dengan job unemployed. Mas Aki pun hanya menghela nafas dan berucap, "Ya Allah, sampai segitunya." Kemudian scene berpindah, memperlihatkan suatu party yang mengalami kesulitan melawan salah satu monster. Hoi, bersiaplah, musuhnya sangat kuat. Ternyata, monster itu merupakan Hobgoblin yang memiliki kelas D. 2 dari 3 orang itu pun lebih memilih melarikan diri karena mereka tidak ingin mati. Lalu terlihat Mas Aki yang sudah berada di tempat itu. Sambil berjalan mendekati monster itu, Mas Aki mengatakan, "Yang ingin lari silahkan lari, kalian tidak lebih dari pengganggu. Aku petualang kelas E." Kiyomi Aki, job unemployed. Orang yang bertahan di sana tentu kesal mendengar perkataan Mas Aki. "Apa katamu, tidak lebih dari pengganggu?" Namun, dia tidak menyadari bahwa ada sebuah mobil yang dilempar oleh monster ke arahnya. Beruntung, dia masih bisa menghindari mobil itu. Monster Hobgoblin lalu tertawa dengan mengerikan. Monster itu bertepuk tangan karena merasa mendapatkan sebuah hiburan. Dan Mas Aki memasang sikap waspada karena monster di hadapannya memiliki kekuatan serangan yang cukup mengerikan. Mas Aki bergumam, tubuhnya memang kuat, tapi monster Hobgoblin memiliki kecerdasan yang rendah. Mas Aki lalu mengajak orang itu untuk bekerja sama dan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Orang itu pun merencanakan kalau dia akan menarik perhatian monster itu. Namun, Mas Aki tidak menghiraukan ucapan orang itu, dia pun berlari untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. Orang itu pun cukup terkejut dengan tindakan nekat Mas Aki. Monster Goblin yang melihat Mas Aki bergerak, lalu mulai terpancing. Dan monster itu langsung mengejar Mas Aki dengan sangat ganas, tanpa menghiraukan manusia yang berada di depannya. Akhirnya, orang random itu mengerti maksud dari tindakan yang dilakukan oleh Mas Aki. Dia pun melihat celah, di mana punggung dari monster Hobgoblin terbuka lebar untuk diserang. Tanpa menunggu lama, dia langsung menusukkan pedangnya ke arah monster Hobgoblin. Tapi, serangan itu belum cukup kuat untuk mengalahkan monster itu. Malahan, monster itu kini berbalik arah dan menargetkan pria random yang menyerangnya. Monster Hobgoblin langsung menebaskan pedangnya ke arah pria random. Namun, karena fokusnya teralihkan, monster Hobgoblin tidak menyadari serangan Mas Aki. Alhasil, Mas Aki kini berhasil menusukkan pedangnya yang menembus perut monster Hobgoblin. Notif sistem memberitahu kalau telah menyerap 1 poin serangan. Mas Aki kemudian mengulurkan tangannya dan menanyakan, "Apakah kau masih bisa melakukannya?" Orang random menjawab dengan penuh semangat sambil meraih tangan Mas Aki. "Tentu saja, bagaimana bisa aku kalah dari anak muda?" Kemudian, mereka melihat para petualang tingkat tinggi sedang bergerak bersamaan menuju ke suatu tempat. Lalu orang random itu mencoba menjelaskan ke Mas Aki bahwa tugas dari petualang tingkat rendah adalah untuk melindungi warga sipil dan serahkan saja urusan monster-monster itu pada petualang tingkat tinggi. Mas Aki pun menjawab, "Baiklah, aku mengerti." Tapi sambil dia berlari ke arah yang dituju oleh petualang tingkat tinggi. Tentu, hal itu kembali membuat pria random menjadi kesal. "Woi, kau pasti sama sekali tidak mengertikan. Hade, dasar bocah ini." Pada akhirnya, pria random itu terpaksa mengikuti Mas Aki. Dan Mas Aki kini sudah berada di depan sebuah gerbang dungeon. Dungeon itu bernama Highclaw Dungeon yang belum kita ketahui tingkatan kelasnya. Mas Aki lalu melirik ke arah belakang. Dia pun menanyakan pada pria random, "Hei, kenapa kamu mengikutiku?" Sambil terengah-engah, karena nafas garpitnya keluar, dia menjawab, "Itu karena aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke tempat yang berbahaya sendirian. Seberapa kuat pun kamu, tetap saja itu sangat berbahaya jika sendirian." Dengan senyum lebarnya, pria random itu menambahkan, "Bagiku juga berbahaya, Sil. Tapi bagaimanapun, hari ini aku harus pulang dan minum sake." Mas Aki yang mendengar itu tersenyum, lalu mengatakan, "Baiklah,
Jangan sampai hal itu berubah menjadi bendera kematian. Pria random itu menanyakan, kenapa Mas Aki tidak mengungsi dan malah datang ke tempat seperti ini. Mas Aki lalu mengungkapkan, kalau dia hanya ingin tahu apa penyebab dari overflow. Pria random itu kembali menanyakan, apa maksudnya dengan penyebab? Bukankah overflow itu seperti bencana alam? Mas Aki, sambil berjalan mendekati dungeon itu, mengungkapkan bahwa aku hanya ingin memastikan apakah itu benar. Dia lalu mencoba mendekatkan tangannya ke depan dungeon. Tiba-tiba saja, energi yang sangat kuat keluar dari dalam dungeon. Mas Aki, yang terus mencoba menahan energi yang keluar, dia berkata dalam hati, jika itu terhubung ke Moon Magic Stone, bagiku ini bukan apa-apa. Energi yang keluar dari dalam dungeon pun semakin kuat. Sampai akhirnya, terjadilah sebuah ledakan yang seketika menghempaskan tubuh Mas Aki. Setelah itu, muncullah sebuah siluet bayangan yang keluar dari dalam dungeon. Mereka berdua pun bertanya-tanya apa itu. Ternyata, yang keluar adalah monster kelas C, bernama Kurulukan Echo. Ya sebut saja, monster Kurulukan versi KW ya guys ya. Ternyata, monster itu bisa berbicara, dan dia menanyakan, bagaimana bisa keberadaanku diketahui. Lalu, Mas Aki terkejut saat melihat lambang dari monster itu. Itu lambang Kurulukan. Monster itu lalu menanyakan, bagaimana bisa kau mengetahuinya, dan kini, monster itu sudah berada di hadapan Mas Aki, serta berniat untuk membunuh mereka. Dengan tubuh bergetar, pria random berkata, mungkin saja, kini situasinya sudah berubah menjadi bendera kematian. Tapi tidak dengan Mas Aki, yang di kehidupan sebelumnya sudah pernah melawan Orion dari monster Kurulukan, dan kini, dia memasang kuda-kuda, serta bersiap untuk bertarung. Oke, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.